Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjut ke materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, dalam materi sistem persamaan linear dua variabel kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Nah, untuk yang sekarang bagian pertama yaitu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke materi sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi, kita akan coba memahami beberapa kasus atau masalah persamaan linear dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada persamaan linear satu variabel. Contohnya, dia membeli 4 buah permen. Jika dia membayar permen tersebut dengan uang 5.000, penjual atau pedagang memberikan uang kembalian sebesar 3.000. Berapa harga satu buah permen tersebut? Nah, kita jawabnya dengan menggunakan atau melakukan proses matematika. Pertama, kita ubah pernyataan ini ke dalam model matematikanya. Yang pertama, kita tidak tahu harga satu buah permennya itu berapa, maka kita anggap X, yaitu harga satu buah permen. Nah, X ini adalah variabel yang mewakili harga satu buah permen. Maka dari pernyataan ini kita bisa buat persamaan linear satu variabelnya, yaitu 4X ditambah 3.000 sama dengan 5.000. Benar ini seperti ini? Ya benar, karena 4X itu harga 4 permen ditambah 3.000 sama dengan 5.000. Nah, di sini adalah bentuk persamaan linear satu variabel. Nah, sekarang pertanyaannya, X-nya itu berapa? X-nya itu agar memenuhi persamaan linear satu variabel ini, X-nya harus sama dengan 500. Kenapa X-nya sama dengan 500? Ya, karena ketika kita masukkan nilai X sama dengan 500 ke dalam persamaan, maka ruas sebelah kiri ini nanti hasilnya 5.000, ruas sebelah kanannya pun 5.000. Coba kita buktikan saja. 4 dikali X, X-nya itu 500 ditambah 3.000 sama dengan 5.000. Sini 4 kali 500 sama dengan 2.000 ditambah 3.000 sama dengan 5.000 yang tadi kita tulis ulang ya atasnya. Sekarang 2.000 ditambah 3.000 sama dengan 5.000. Ini 5.000 sama dengan 5.000. Artinya ruas kiri sama dengan ruas kanan, yaitu 5.000. Artinya X ini memenuhi untuk persamaan ini. Nah, selanjutnya kita berlanjut ke contoh persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang tadi dikatakan persamaan linear satu variabel karena variabelnya hanya satu, yaitu variabel X saja. Nah, sekarang ini ada pernyataan Lia membeli 2 kue dan 3 roti dengan harga 14.000. Nah, pertama kita tidak tahu harga satu kue itu berapa dan harga satu roti itu berapa. Yang kita tahu
beli 2 kue dan 3 roti itu sama dengan 14.000. Maka kita ubah ke dalam model matematikanya. Misalkan X-nya itu sama dengan harga satu buah kue, harga satu kue, dan Y itu harga satu roti. Nah, ini hurufnya kenapa X dan Y? Nah, huruf ini boleh huruf apapun pemisalannya, boleh P dan Q atau A dan B atau apapun. Akan tetapi pada biasanya atau keumuman yang sering digunakan yaitu X dan Y. Boleh yang lain, tidak apa-apa, asal konsisten. Dalam arti ketika kita sudah memilih X-nya itu untuk harga satu kue, seterusnya X itu harus harga satu kue, hanya dalam pernyataan yang ini. Nah, selanjutnya kita buat model matematikanya atau persamaan linearnya. Nah, di sini dua kue itu cara menentukan harganya, harga satu kue itu X tadi, berarti harga 2 kue itu 2X ditambah 3Y sama dengan 14.000. Nah, di sini X dan Y ini harga dari satu kue dan satu roti. Nah, X-nya ini pokoknya jika X-nya dimasukkan 2X tambah 3Y ini akan menjadi sama dengan 14.000. Nah, ini adalah persamaan linear dua variabel. Kita bisa membuatnya dalam kasus kehidupan sehari-hari. Kenapa disebut persamaan linear dua variabel? Karena memiliki dua variabel yaitu X dan Y. Nah, X dan Y ini yang memenuhi sangat banyak pasangannya karena tidak dibatasi gitu, bisa berapapun X dan Y nya, asalkan ketika X dan Y nya dimasukkan hasilnya harus 14.000. Nah, misalkan ada satu pernyataan lagi, yaitu Meli membeli 2 kue, bukan 2 kue. Meli membeli 3 kue dan 4 roti dengan harganya 19.500. Nah, maka sama saja dengan ini Meli membeli kue di toko yang sama dengan Lia. Nah, maka kita bisa memisahkan dengan yang sama karena tadi harga satu kuenya kita sudah misalkan X, maka untuk Meli juga harga satu kuenya itu ya X dan harga satu rotinya ya Y gitu. Maka ini model matematikanya jadi yang Meli 3X ditambah 4Y sama dengan 19.500. Ini yang Meli atau kasus kedua gitu. Yang kasus pertamanya 2X plus 3Y sama dengan 14.000. Ini kasus pertama. Nah, jika ada dua persamaan linear dua variabel, nah ini kita bisa menentukan X dan Y yang tunggal. Jadi nilai X-nya hanya 1, bukan X-nya sama dengan 1, tapi nilainya ada 1 gitu. Dan Y juga nilainya ada 1. Nah, yang seperti ini disebut sistem persamaan linear dua variabel. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan persamaan seperti ini untuk mencari nilai X dan Y dari persamaan linear dua variabel ini.
dengan beberapa metode. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu menggunakan metode substitusi. Selanjutnya, pengertian penyelesaian sistem persamaan. Nah, pasangan X sama dengan A, Y sama dengan B, atau A, B, titik A, B dinyatakan penyelesaian suatu sistem persamaan linier dua variabel apabila pasangan tersebut memenuhi sistem persamaan itu. Memenuhi artinya jika disubstitusikan atau dimasukkan gitu atau mengganti X dengan A, Y dengan B, maka nilai ruas kiri sama dengan nilai ruas kanan. Pokoknya X sama dengan A, Y sama dengan B. Ini dikatakan penyelesaian dari suatu sistem persamaan ketika disubstitusikan nilai ruas kiri sama dengan nilai ruas kanan. Nih, contohnya. Nyatakan apakah setiap pasangan nilai X dan Y berikut merupakan penyelesaian SPL DV atau sistem persamaan linear dua variabel yang diberikan atau bukan. Nah, untuk yang A, X sama dengan 3, Y sama dengan 2 ini apakah benar gitu penyelesaian dari sistem yang ini. Nah, X sama dengan 3. Kalau di sini A-nya itu di soal adalah 3, B-nya adalah 2. Nah, di sini kita tulis X sama dengan 3 dan Y-nya sama dengan 2. Apakah benar bahwa X sama dengan 3, Y sama dengan 2 itu termasuk ke dalam atau penyelesaian dari sistem persamaan yang ini? Pertama, untuk mengujinya kita tinggal substitusikan kedua persamaan ini atau ke dalam sistem ini. Yang pertama, dalam sistem tersebut ada dua persamaan. Persamaan pertama, X plus 2Y sama dengan min 7. Oh, mohon maaf. Di sini 7. Ini salah ketik ya, ini typo. Ini tidak ada. Berarti untuk persamaan X plus 2Y sama dengan 7, jika X dan Y ini adalah penyelesaian dari sistem ini, maka ketika X dan Y-nya disubstitusikan harus sama dengan 7. Kita tulis langsung X-nya substitusikan ke dalam persamaan. Jadi X-nya itu kita ketahui 3 ditambah 2, Y-nya adalah 2. Nah, substitusi ini mengganti nilai Y-nya dengan angka gitu. Atau dengan Y-nya sama dengan berapa? Di sini kebetulan angka Y-nya 2, berarti 2 kali 2 sama dengan 7. Ini 3 ditambah 2 kali 2. 2 kali 2-nya adalah 4. 4 tambah 3 7. Jadi 7 sama dengan 7. Oh, maka ini sementara untuk persamaan yang pertama benar berlaku X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Tapi belum tentu X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 ini adalah penyelesaian dari sistemnya. Kita harus cobakan lagi ke persamaan yang kedua, yaitu 2X dikurangi 3Y sama dengan 0. Nah, berarti 2 dikali 3 dikurangi 3 dikali 2 sama dengan 0. 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 dikali 2 sama dengan 6. Berarti jika dikurangkan 6 dikurangi 6 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Artinya ini X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 adalah penyelesaian dari sistem ini atau sistem tersebut. Nah, untuk contoh yang B-nya di sini X-nya itu sama dengan 2, Y-nya sama dengan min 1.
untuk sistem yang ini. 2x plus 3y sama dengan 1 dan x plus 2y sama dengan 4. Coba kita cek apakah benar x dan y ini penyelesaian dari sistem yang ini. Sama kita cobakan terlebih dahulu ke persamaan yang pertama, 2x plus 3y sama dengan 1. Maka di sini x-nya substitusikan ke persamaan, berarti 2 dikali 2 ditambah 3 dikali y-nya itu min 1 dikali min 1 sama dengan 1. 2 dikali 2 4 ditambah 3 dikurangi 1 min 3, jadi min 3 sama dengan 1. 4 dikurangi 3 1. Nah ini 1 sama dengan 1. Artinya untuk persamaan yang pertama memenuhi, tapi belum tentu x dan y nya itu merupakan penyelesaian dari sistem persamaannya. Kita harus cek kembali ke persamaan yang kedua, yaitu x plus 2y sama dengan 4. Berarti kita substitusikan x-nya sama dengan 2 ditambah 2 dikali min 1 sama dengan 4. 2 ditambah 2 kali min 1 min 2 sama dengan 4. 0, berarti 2 kurangi 2 0. 0 sama dengan 4. Ini tentu salah, 0 itu tidak sama dengan 4. Artinya x sama dengan 2 dan y sama dengan min 1 bukan penyelesaian dari sistem ini. Sistem 2x plus 3y sama dengan 1, x plus 2y sama dengan 4. Nah, x dan y nya bukan penyelesaiannya. Artinya untuk soal B, jika ini hasilnya bukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabelnya. Syarat untuk menjadi atau syarat ketika x dan y nya itu menjadi penyelesaian SPLDV-nya, yaitu ketika disubstitusikan kedua persamaan ke persamaan pertama dan yang kedua, nilai ruas kiri dan ruas kanannya harus sama. Nah, selanjutnya di sini kita akan menentukan nilai P dan Q. Nah, pada contoh soal sebelumnya kita disuruh menyatakan bahwa penyelesaian X dan Y nya itu memenuhi sistem atau tidak. Nah, sekarang ada sebuah penyelesaian yang menyatakan memenuhi sistem persamaannya. Maka jika X dan Y nya itu memenuhi atau merupakan penyelesaian dari sistem persamaan, ketika disubstitusikan maka pasti jawabannya sesuai dengan persamaan. Nah, karena X dan Y nya itu merupakan penyelesaian sistem, untuk soal nomor A yaitu kita langsung saja substitusikan nilai X dan Y nya. Pertama, untuk Px tambah Y sama dengan 5, maka kita ganti X nya itu dengan 2, jadi P kali X, X nya 2, P kali 2 jadi 2P ditambah Y nya itu sama dengan 1, jadi 1 sama dengan 5. Selanjutnya 2P sama dengan 5 dikurangi 1, 2P sama dengan 4, P nya sama dengan 4 per 2, jadi P sama dengan 2, ini P nya sama dengan 2. Selanjutnya kita substitusikan ke Qx plus 2Y sama dengan 6. Maka kita substitusikan X nya itu 2, jadi Q dikali 2 jadi 2 Q ditambah 2 dikali Y, Y nya itu 1 sama dengan 6. 2 dikali Q tambah 2 sama dengan 6. 2Q
sama dengan 6 dikurangi 2. 2Q sama dengan 4. Jadi Q-nya sama dengan 4/2. Q sama dengan 2. Jadi P dan Q dari sistem persamaan ini, P-nya sama dengan 2, Q-nya juga sama dengan 2. Nah, kenapa menjawabnya seperti ini? Karena di sini X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1 itu merupakan penyelesaian sistem persamaan. Karena itu penyelesaiannya, maka tinggal substitusikan saja ke persamaannya. Nah, jika X dan Y-nya itu bukan penyelesaiannya, maka tidak boleh disubstitusikan ke sistem persamaan ini. Ini disubstitusikan karena sudah dijelaskan di soal bahwa X dan Y itu merupakan penyelesaian sistem persamaan ini. Jadi boleh disubstitusi. Sekarang untuk yang B, X-nya itu sama dengan 1 dan Y sama dengan 3. Nah, kita tulis untuk persamaan dari sistem yang ini. Persamaan pertamanya yaitu Px ditambah Y sama dengan 5. Kita ketahui X-nya sama dengan 1, P dikali X, X-nya itu sama dengan 1, jadi P kali 1. P kali 1 sama dengan P ditambah Y, Y-nya itu 3 sama dengan 5. P sama dengan 5 dikurangi 3, P sama dengan 2. Lalu kita masukkan ke persamaan kedua. Px tambah Qy sama dengan negatif 4. Nah, sekarang kita substitusikan X dan Y nya. X nya itu 1, P dikali 1. Tadi kita sudah ketahui P nya juga 2. Jadi ganti P nya dengan 2, X nya dengan 1 ditambah Q dikali Y. Y nya itu 3 sama dengan min 4. Jadi 2 kali 1 2 ditambah Q kali 3 jadi 3Q sama dengan negatif 4. 3Q sama dengan negatif 4 dikurangi 2. 3Q sama dengan negatif 6. Q sama dengan negatif 6/3. Q sama dengan negatif 2. Jadi nilai P nya itu sama dengan 2 dan nilai Q nya sama dengan negatif 2. Selanjutnya kita akan mempelajari penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, tulis salah satu persamaan menjadi Y sama dengan atau X sama dengan. Mengapa demikian? Karena biasanya suatu persamaan linear dua variabel ditulisnya 2x. Misalkan ini 2x ditambah 3y sama dengan 6. Nah, kita ubah menjadi y atau x sama dengan, contohnya misalkan dibuat menjadi x sama dengan, maka 2x sama dengan 6 dikurangi 3y, maka x nya itu sama dengan 6 dikurangi 3y per 2. Nah, seperti ini yang dimaksudkan langkah A atau langkah pertama. Nah, langkah kedua, substitusikan ke persamaan kedua, kemudian selesaikan. Nah, setelah disubstitusikan, selesaikan dalam arti di sini ya cari x atau y nya gitu. Setelah didapat, nah substitusikan nilai yang diperoleh pada langkah 2 untuk mendapatkan nilai variabel yang lain. Nah, di yang B ini kita sudah mendapatkan salah satu variabel. Ketika setelah mendapatkan salah satu variabel, disubstitusikan ulang agar mendapatkan variabel yang lain. Oke, langsung saja kita ke soal. Ini tentukan nilai x dan y yang memenuhi SPL atau sistem persamaan linear berikut.
menggunakan metode substitusi. Yang pertama, untuk yang A ini berarti kita tulis soalnya X dikurangi 4Y sama dengan 13. Ini sama. Yang keduanya 2X ditambah 3Y sama dengan negatif 7. Ini persamaan kedua. Pada langkah pertama kita diarahkan untuk menulis salah satu persamaan menjadi Y sama dengan atau X sama dengan. Nah, kita agar lebih mudah, kita gunakan yang X sama dengan dari persamaan yang kedua. Boleh saja menggunakan persamaan yang kedua. Yang ini bebas gitu untuk memilih yang persamaan pertama atau yang kedua. Tapi kita harus bisa menganalisis mana yang lebih mudah. Yang lebih mudah ini adalah persamaan pertama, dibuat menjadi X sama dengan. Jadi ini X sama dengan 13 ditambah 4Y, ini langsung gitu. Nah, ini persamaan 1 setelah diubah menjadi X sama dengan. Nah, di sini lalu substitusikan persamaan 1 ke 2. Di sini substitusikan ya. Berarti ini persamaan kedua itu 2X tambah 3Y sama dengan negatif 7. Nah, kita substitusikan X-nya jadi 13 plus 4Y. Jadi di sini 2 dikali X. X-nya itu yang persamaan 1, 13 ditambah 4Y sama dengan negatif ditambah 3Y sama dengan negatif 7. Ini berarti tinggal kali biasa, ini ke sini, ini ke sini. 2 kali 13 26. Terus 2 dikali plus 4Y jadi tambah 8Y tambah 3Y sama dengan negatif 7. Di sini 8Y tambah 3Y jadi 11Y sama dengan negatif 7. Ini 26 berarti negatif 26. 26 ini agar menjadi 0 seperti yang sudah kita harus dikurangi 26. Nah, karena sebelah kiri dikurangi 26, maka sebelah kanan juga dikurangi 26. Sini tidak perlu lagi ditulis gitu. Ya, mau ditulis juga boleh gitu. Ini kenapa hilangnya? Karena kedua ruas dikurangi 26 gitu. 11Y sama dengan negatif 7 dikurangi 26 sama dengan negatif 33. Jadi Y-nya itu sama dengan negatif 33 per 11 atau sama dengan negatif 3. Nah, kita baru mendapatkan nilai Y. Nah, Y-nya itu sama dengan 3. Nah, ini kita cari nilai X. Kita substitusikan ke yang X sama dengan 13 plus 4Y. Nah, ini jadi X-nya itu sama dengan 13 ditambah 4 dikali Y. Y-nya itu negatif 3. Jadi X sama dengan 13 ditambah 4 kali min 3 min 12. Jadi 13 ditambah min 12. Terus ketemu min jadi min 13 dikurangi 12 1. Jadi X-nya itu sama dengan 1. Penyelesaiannya dapat ditulis X sama dengan 1 dan Y-nya itu sama dengan negatif 3, atau dapat ditulis 1, negatif 3 seperti ini. Ketika X-nya 1 pasti Y-nya negatif 2. Nah, untuk membuktikan bahwa 1 dan negatif 3 itu penyelesaian dari sistem, untuk mengeceknya benar atau tidak, substitusikan seperti saat contoh yang di awal-awal ini. Jadi substitusikan, ketika disubstitusikan X nya sama dengan 1 dan Y nya sama dengan negatif 3 ke persamaan 1 dan 2,
maka hasilnya bakal untuk kepersamaan 1 hasilnya bakal 13, untuk persamaan 2 hasilnya negatif 7. Itu cara mengeceknya. Tapi kalau jika sudah yakin itu ada penyelesaiannya, cukup sampai sini. Selanjutnya soal yang B nya, sistemnya yaitu negatif X plus Y sama dengan 1 dan 2X plus Y sama dengan 7. Nah di sini sama seperti tadi, diubah ke X sama dengan atau Y sama dengan. Nah kita mau ke persamaan yang pertama atau yang kedua, itu bebas, tapi lihat yang termudah. Nah menurut analisis Bapak, yang termudah itu yang pertama, dibuat jadi Y sama dengan. Jadi Y sama dengan 1 min X. Jadi min X agar hilang berarti ditambah X. Min X tambah X 0, karena sebelah sini ditambah X, sebelah kanan juga harus ditambah X. Jadi Y sama dengan 1 plus X. Ini persamaan 1 yang sudah diubah bentuknya menjadi Y sama dengan. Nah ini bebas aja, mau dibuat X sama dengan boleh dari persamaan 1, ataupun dibuat X sama dengan dari persamaan 2 boleh, atau Y sama dengan dari persamaan 2 juga boleh. Tapi cari yang termudah. Nah ini kebetulan yang termudah adalah dari persamaan 1. Di sini substitusikan subs 1 di sini maksudnya persamaan 1 ke persamaan 2, persamaan ini ke sini. Jadi 2X ditambah Y nya itu adalah 1 plus X. Jadi tulis, digantikan Y nya jadi 1 plus X. Nah itu namanya substitusi. Y jadi 1 plus X, jadi 1 plus X sama dengan 7. Di sini 2X ditambah X jadi 3X tambah 1 sama dengan 7. Ini kita buat X sama dengan 3X sama dengan 7 dikurangi 1. Di sini 3X sama dengan 6. X sama dengan 6 per 3, atau X sama dengan 2. Kita dapat X nya sama dengan 2. Setelah kita mendapatkan X nya sama dengan 2, kita substitusikan. Ini anggap persamaan 3 ke Y sama dengan 1 plus X. Nah substitusikannya ini untuk mencari Y, boleh ke persamaan 1 yang ini, ataupun yang ini, atau juga persamaan yang kedua. Untuk mencari X itu bebas, cara carinya mau substitusikan ke persamaan 1 ataupun kedua. Nah agar lebih mudah, ini sudah jadi Y sama dengan, ya substitusikannya ke yang Y sama dengan 1 plus X. Jadi Y sama dengan 1 ditambah X nya itu kita substitusikan, yaitu 2. Jadi Y nya itu sama dengan 3. Nah ini penyelesaiannya X nya sama dengan 2 atau Y nya sama dengan, dan Y nya itu sama dengan 3. Atau dapat kita tulis 2,3. Kita tulis itu ini sebagai titik X, Y, yang jadi X nya itu 2, Y nya itu 3. Nah ini salah satu contoh, atau salah dua contoh dari penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi. Nah ada contoh yang kedua atau yang ketiga, tentukan nilai X yang memenuhi SPL berikut menggunakan metode substitusi. Nah di sini berarti kita buat 6X ditambah 2Y sama dengan 7. 8X dikurangi 4Y sama dengan 9. Nah ini yang gampangnya yang mana? Nah lihat di sini, cari yang berkelipatan. Di sini ada 6X. Kalau diubah X sama dengan,
repot karena jadi nanti X-nya jadi bilangan rasional atau bentuk rasional, ada pernya gitu. Nah, di sini kita buat agar lebih mudah, dibuat ini persamaan 1, ini persamaan 2, diubah ke 2Y sama dengan. Jadi 2Y sama dengan 7 dikurangi 6X. Ini persamaan 1 yang telah diubah. Nah, bagaimana cara mensubstitusikannya? Nah, kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Itu 8X dikurangi, nah ini 4Y, sedangkan kita punya 2Y. Agar lebih mudah, kita 4 ini kita ubah menjadi 2 dikali 2Y. 2 dikali 2Y 4Y sama dengan 9. 8X dikurangi 2 dikali 2Y. 2Y nya kita sudah memiliki, yaitu 7 dikurangi 6X. Jadi 7 dikurangi 6X kita substitusikan sama dengan 9. 8X dikurangi 2 kali 7 negatif 14, lalu negatif 2 dikali negatif 6X, jadi negatif plus 12X sama dengan 9. Nah, di sini 8X ditambah 12X sama dengan 20X sama dengan 9 ditambah 14 X. 20X sama dengan 9 tambah 14 23. Jadi X sama dengan 23 per 20. Nah, ini kita cari nilai Y nya, substitusikan ke samaan 1 yang ini. 2Y sama dengan 7 dikurangi 6 dikali 23 per 20. Nah, di sini 6 per 20 kita bisa sama-sama bagi dengan angka 2. Ini jadi 10, ini jadi 3. 2Y sama dengan 7 dikurangi 3 kali 23, yaitu 69 per 10. 2Y sama dengan, kita samakan dulu penyebutnya, jadi 70 per 10. 70 per 10 itu sama saja dengan 7 dikurangi 69 per 10. 2Y sama dengan 1 per 10. Maka di sini Y sama dengan 1 per 10 per 2, itu sama dengan 1 per 20. Jadi X nya itu sama dengan 23 per 20 dan Y nya sama dengan 1 per 20. Ini adalah penyelesaian dari sistem persamaan tersebut. Nah, itu adalah cara menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi. Nah, selanjutnya kita juga akan mempelajari cara mencari penyelesaiannya dengan beberapa metode lagi, yaitu ada metode eliminasi substitusi, metode grafik, dan metode determinan. Nah, itu akan dibahas dalam video pembelajaran selanjutnya. Untuk materi pada video pembelajaran kali ini cukup sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat dimengerti oleh kalian semua. Jika walaupun belum dimengerti, silahkan bertanya. Jangan malu-malu, karena jika ingin bisa, jangan pernah malu untuk bertanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.